Halo, senang bisa berjumpa lagi, masih dalam lanjutan teologi kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa yang menjadi dasar teologi kontemporer. Tentunya adalah bahwa eh, filsafat ya, itu menjadi dasar dari teologi kontemporer. Tapi kemudian bahwa manusia itu menjadi pusat dari alam semesta. Lalu kita juga menyinggung bahwa di dalam teologi kontemporer ternyata eh, di sana konsep tentang Allah adalah Allah yang sifatnya deisme. Tetapi kita mau melihat selanjutnya bahwa di dalam berteologi selalu ada metodenya, termasuk teologi kontemporer. Inilah yang akan kita lihat secara singkat berkaitan dengan metode teologi kontemporer. Kita lihat pemikiran tentang metode teologi kontemporer terlebih dahulu ya. Sekali lagi, oleh karena teologi adalah suatu ilmu, teologi itu adalah ilmu ya. Maka dalam mempelajari teologi, masalah metode menjadi sesuatu yang hal yang hakiki. Metode yang dipergunakan seseorang itu akan menuntun kepada suatu hasil teologi tertentu. Jika metode yang dipakai benar, maka hal ini akan membawa seseorang kepada pengertian teologi yang benar. Tapi sebaliknya, jika metodenya salah, maka teologinya juga salah. Jadi artinya bahwa eh, metode itu penting. Ya. Metode itu berkaitan dengan cara, kemudian pendekatan untuk kita bisa mendapatkan sebuah pengertian atau eh, mendapatkan satu pemahaman yang tepat itu perlu ada metodenya. Dalam teologi kontemporer, hal yang ditekankan adalah keinginan agar teologi yang dihasilkan itu dapat relevan dengan dunia kontemporer. Nah, untuk mencapai tujuan itu berarti teologi juga harus mengikuti alam pemikiran manusia modern sehingga dapat mengkomunikasikan pengertian Alkitab kepada dunia modern. Nah, karena itu metode yang dipakai haruslah sesuai dengan cara berpikir modern yang rasional. Sejauh pada pengertian ini, teologi kontemporer dinilai memiliki tanda kutip motivasi yang mulia karena mau mendapatkan pengertian-pengertian yang relevan ya dengan dunia kontemporer. Jadi pemikiran-pemikiran yang disesuaikan dengan kondisi dunia modern, dunia kontemporer. Jadi dikatakan metode yang dipakai harus sesuai dengan cara berpikir modern yang rasional. Kalau di sini disebutkan dibuat ya memiliki motivasi yang mulia, tapi apakah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab? Nah, ini kan yang perlu kita cermati. Nah, cara berpikir modern yang dimaksud itu merupakan cara berpikir kritis, di mana segala sesuatu diteliti di bawah kacamata rasio manusia sebagai tolok ukurnya. Ya, jangan lupa bahwa di dalam teologi kontemporer atau teologi modern, rasio itu mendominasi. Artinya pusat ya. Rasio itu menjadi pusat, menjadi ukuran. Dalam hal inilah kekristenan menolak metode teologi kontemporer. Manusia modern menegakkan otonomi manusia yang mutlak. Dan tentu ini tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Bahwa manusia tidak memiliki otonomi yang mutlak. Manusia tidak memiliki kemandirian yang mutlak. Atau manusia tidak memiliki kebebasan yang mutlak. Sebab hanya Allah sebenarnya yang memiliki otonomi yang mutlak. Kalaupun manusia diberikan yang namanya otonomi, diberikan kebebasan, itu namanya kebebasan yang sifatnya relatif, bukan yang mutlak. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa metode ini dijalankan secara objektif, maka penilaian manusia dalam hal ini terhadap Alkitab tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar manapun,
semua fakta-fakta dalam Alkitab secara kritis hanya akan diterima jika dapat dibuktikan dalam fakta historis yang real. Metode ini kemudian dikenal dengan nama metode historis kritis. Jadi metode historis kritis itulah metode dalam teologi kontemporer. Jadi semua fakta-fakta dalam Alkitab secara kritis hanya akan diterima jika dapat dibuktikan dalam fakta historis yang real. Nah, itulah pendekatan metode historis kritis. Nah, mari kita perhatikan seperti apa sih cara kerja metode historis kritis itu. Pertama, ada praanggapan bahwa Allah tidak ada. Nah, ini praanggapan bahwa Allah tidak ada. Saking kritisnya begitu ya. Dimulai dengan praanggapan bahwa Allah tidak ada. Sementara kalau kita belajar teologi Injili atau teologi reform, kita selalu memiliki presuposisi atau praanggapan bahwa Allah itu ada, kan gitu ya. Kita mempercayai keberadaan Allah, bahwa Allah itu memiliki eksistensi. God is exist. Allah itu ada. Itulah kalau cara pandang teologi reform atau teologi Injili. Metode ini dimulai dengan peranggapan bahwa secara teori kenyataan Allah itu diabaikan. Dengan meniadakan Allah, maka otonomi manusia dapat dijalankan sebebas-bebasnya. Dunia yang real merupakan satu-satunya fakta yang dianggap benar. Jadi pendekatan historis kritis dengan peranggapan Allah tidak ada, ya karena Allah itu memang itu kan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi dengan meniadakan Allah, maka manusia memiliki otonomi yang mutlak. Yang dianggap real, fakta yang real itu ya hanya dunia ini karena bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Jadi itulah yang dianggap sebagai fakta yang benar. Lalu yang kedua, rasio dipakai sebagai standar untuk mengukur kebenaran. Patokan yang dipakai untuk mengukur segala sesuatu bukanlah firman Tuhan, tetapi ketentuan-ketentuan umum seperti yang dipakai dalam penelitian ilmiah, yaitu yang memiliki data-data empiris yang dapat diterima oleh rasio manusia modern. Jadi ini adalah yang merupakan ciri daripada teologi modern atau teologi kontemporer. Lebih menekankan kepada rasio. Sehingga pendekatan di dalam metode teologi kontemporer juga dilakukan dengan pendekatan penelitian ilmiah. Ya, yang namanya penelitian ilmiah itu kan sesuatu yang harus bisa dibuktikan dengan data-data empiris. Kemudian itu dapat diukur dan bisa diterima oleh rasio manusia modern. Itu kalau pendekatan rasio, pendekatan penelitian ilmiah. Sementara bagi kita sebagai kaum reform, kaum Injili, bahwa patokan yang dipakai untuk mengukur segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena kita percaya, sekali lagi, kita percaya firman Tuhan itu adalah penyataan Allah, wahyu Allah yang sudah dibukukan, yang kita terima sebagai kebenaran yang mutlak. Jadi, ukuran sebuah kebenaran, standar untuk mengukur kebenaran,
bukan lagi manusia, bukan rasio, tetapi Allah sendiri, sang kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Jadi, apa yang dinyatakan di dalam Alkitab kita terima sebagai kebenaran, bukan berdasarkan rasio kita, karena rasio manusia terbatas. Tetapi Alkitab menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Yesus mengkonfirmasi itu dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi ini yang harus kita cermati dalam memahami metode teologi kontemporer. Lalu yang ketiga, Alkitab ditempatkan sebagai objek penelitian. Nah, dalam penelitian ini, Alkitab diperlakukan sama seperti buku-buku lain. Jadi tidak ada bedanya. Alkitab tidak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan buku-buku lain. Semua fakta dalam Alkitab diteliti sesuai dengan cara-cara ilmiah yang berlaku. Sekarang ini kan memang marak ya dengan dunia penelitian. Apalagi STT, Sekolah Tinggi Teologi yang harus mengikuti yang namanya BAN-PT, ya, mengikuti akreditasi negara dengan standar-standar yang begitu banyak itu, dan salah satunya di sana berbicara tentang penelitian, ya Tridharma ya, perguruan tinggi. Itu salah satunya bicara tentang penelitian, bahwa universitas atau sekolah tinggi harus mengadakan penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kemudian nanti kalau di dalam mengurus akreditasi institusi kah atau prodi kah, maka di sana ada borang namanya, ataupun lembar evaluasi dan seterusnya. Salah satu itu bicara tentang penelitian. Jadi memang kita harus berlatih ya, atau kita harus dilatih bagaimana mengadakan penelitian. Termasuk saudara yang sedang kuliah, ya, suatu saat akan mengadakan penelitian, ya, skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya. Akan ada penelitian, baik itu penelitian namanya kualitatif, metode kualitatif ya, atau metode penelitian secara kuantitatif. Nah, metode yang mix juga ya. Tapi di sini yang mau kita lihat bahwa di dalam metode teologi kontemporer, bahwa mereka menjadikan Alkitab atau memperlakukan Alkitab sama dengan buku-buku lain. Karena itu semua fakta dalam Alkitab itu diteliti dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, jika dalam penelitian ditemukan kesalahan-kesalahan dan ketidaksinambungan dalam Alkitab, hal itu adalah wajar. Wajar ya, dalam pemikiran teolog modern. Maka jelas Alkitab tidak dihargai sebagai firman Tuhan yang berotoritas. Lalu berikutnya, Alkitab diterima sebagai firman Tuhan adalah relatif. Ya, sama saja tidak mengakui firman Tuhan ya. Kalau mengakui secara relatif, sama saja artinya tidak mengakui kemutlakan Alkitab. Kata-kata dalam Alkitab tidak perlu dianggap sama dengan firman Tuhan. Alkitab hanya akan menjadi firman Tuhan apabila bagian Alkitab itu berbicara secara pribadi kepada orang yang membacanya atau mendengarnya. Ini adalah konsep kaum apa ya, neo-ortodoks ya, bahwa Alkitab itu baru menjadi firman ketika ada bagian Alkitab yang berbicara secara pribadi kepada pembacanya, kepada orang yang membaca Alkitab itu. Barulah itu disebut firman. Maka sering disebut bahwa firman itu menjadi rema, nah, gitu ya. Kalau dia mengalami secara pribadi, atau Alkitab itu bicara secara pribadi kepada orang itu, maka itu disebut menjadi rema. Jadi ada sebuah proses
bahwa Alkitab itu sebenarnya hanya tulisan biasa, tapi ketika dia mengalaminya, ya barulah itu ada proses menjadi rema. Ya. Kira ini menjadikan firman Tuhan itu relatif. Kalau kita yang memiliki teologi, pandangan teologi reform, bahwa keberadaan Alkitab sebagai firman itu tidak ditentukan oleh pengalaman kita, tidak didasarkan kepada pengalaman saya, tidak didasarkan kepada pengetahuan saya. Tetapi Alkitab itu adalah firman, karena memang ya Alkitab menyatakan. Jangan lupa ya, 2 Timotius 3:16 itu menjadi satu pegangan ayat yang sangat penting berkaitan dengan otoritas Alkitab. Itu bicara tentang pengilhaman Alkitab. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Sebutkan di sana bermanfaat. Mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kata segala tulisan diilhamkan Allah itu menunjukkan otoritasnya yang mutlak. Jadi tidak berdasarkan pada pengalaman saya, pengetahuan saya. Nanti saya kalau tidak mengalami, kalau nggak ngerti Alkitab misalnya, sudah baca tapi belum jelas, berarti itu bukan firman. Nah, ini bahaya ya. Lalu berikutnya Alkitab memiliki nilai moral yang harus dihargai. Hanya merupakan nilai moral yang harus dihargai. Tujuan utama mempelajari Alkitab adalah untuk mencari nilai-nilai moral yang diajarkan. Oleh karena itu, kebenaran sejarah dalam Alkitab tidaklah dianggap penting. Jadi, yang penting nilai moralnya. Hal-hal yang bersifat supranatural itu dianggap sebagai mitos. Yaitu cara manusia zaman itu untuk mengajarkan kebenaran moral. Ya, jadi dianggap hal-hal yang supernatural, hal-hal yang sifatnya katakanlah mujizat, ya kuasa yang bersifat ilahi, supranatural, penyembuhan atau kesembuhan, ya mungkin sampai kepada berita tentang kebangkitan, kenaikan, nah itu dianggap sebagai mitos. Mitos itu hanya mitos yang sebenarnya sebagai cara untuk mengkomunikasikan ya atau untuk mengajarkan kebenaran moral. Nah, ini juga adalah pandangan yang keliru, yang kita tidak terima pandangan yang demikian. Jadi Alkitab itu tidak hanya bicara tentang nilai moral, ya. Tapi Alkitab itu bicara tentang Allah, tentang siapa Allah, tentang misi Allah, tentang janji Allah yang dinyatakan, tetapi kemudian juga menggenapkan janji itu. Salah satunya tentang janji keselamatan, janji kehidupan yang kekal. Ini penting ya untuk kita pahami. Nah, apa akibat metode historis kritis? Kalau pendekatan terhadap Alkitab itu adalah metode historis kritis, maka akibatnya itu pertama tidak ada pembaruan hidup. Ini, tidak ada pembaruan hidup. Seorang pendeta atau hamba Tuhan, hasil pendidikan teologi historis kritis tidak tahu dan tidak percaya bahwa seseorang harus bertobat dan lahir baru melalui Roh Kudus untuk diselamatkan. Maka jemaatnya pun tidak mengetahui hal itu. Para anggota jemaat menganggap bahwa melalui keanggotaan gereja, mereka telah menjadi orang Kristen yang benar, padahal mereka akan binasa jika tidak memanggil nama Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11, Roma 10 ayat 14 sampai 15 memberikan keterangan atau konfirmasi tentang hal ini. Bahwa seseorang akan diselamatkan kalau dia percaya dan mengaku. Percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia memperoleh kepastian keselamatan. Jadi, saudara-saudara, di zaman postmodern ini, ya banyak orang mengaku sebagai orang Kristen,
bahkan juga menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, mengajarkan Alkitab, tapi sesungguhnya tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman. Mengajarkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Siapa percaya dan menerima Yesus akan diselamatkan, tapi dia sendiri belum memiliki kepastian keselamatan. Ini sangat ironis. Ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Jadi bagaimana kalau jemaat dipimpin oleh pendeta atau hamba Tuhan yang demikian? Ya sama saja. Orang pemimpinnya saja tidak tahu, tidak punya kepastian, bagaimana dengan jemaat? Jadi tidak usah heran bahwa ada banyak anggota jemaat tidak mengerti tentang konsep akhir baru, tidak mengerti tentang kelahiran kembali, tidak mengerti tentang siapa Roh Kudus, karena memang pemimpinnya pun tidak mengerti, tidak mengajarkan. Bagaimana jemaat bisa mengerti? Saudara, saya juga mengalami hal itu pada masa-masa remaja saya. Saya tidak mengerti itu apa lahir baru, lahir kembali, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Nah, jadi kalau pendekatannya metode historis kritis, maka jangan mengharapkan ada pembaruan hidup. Sementara kita berteologi atau belajar teologi, belajar tentang firman, belajar Alkitab, tujuannya kan adalah pembaruan hidup. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, itu ada transformasi, ada pembaruan. Hendaklah kamu berubah, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah sebenarnya yang diharapkan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, maka orang itu akan mengalami pembaruan hidup yang radikal. Pembaruan dari manusia lama kepada manusia baru. Yang tadinya mati secara rohani, sekarang mengalami kehidupan baru secara rohani oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini penting ya. Jadi akibat metode historis kritis, ya, tidak ada pembaruan hidup. Yang kedua, tidak ada takut akan Allah. Seorang teolog historis kritis tidak dapat lagi meyakini bahwa seluruh Alkitab itu benar dan dapat dipercayai. Dengan demikian, ia juga tidak dapat lagi berbicara atas nama Allah. Karena memang dia tidak punya keyakinan. Baik di mimbar, di ruang kelas, maupun dalam pelayanan pastoral. Ia hanya dapat menyampaikan pertimbangan dan usul yang tidak bersifat mengikat. Akibatnya apa? Jemaat tidak lagi mendapat pengarahan melalui hukum Allah. Takut akan Allah semakin hilang dan mementingkan diri sendiri serta hawa nafsu yang merajalela. Kita bisa baca itu dalam 2 Petrus 2 ayat 18 sampai 22. Jadi, saudara, kalau pendekatannya historis kritis, kalau segala sesuatu ya harus dikritisi dan akhirnya tidak mempercayai fakta-fakta sejarah, ya pada akhirnya apa? Ya, bicara tentang penyalipan pun dianggap sebagai mitos. Bicara tentang kebangkitan itu sebagai mitos. Bicara tentang kenaikan itu, nah itu sebagai apa? Mitos. Maka tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan sebagai sesuatu yang mengikat atau pengajaran yang sudah fix, pengajaran yang sudah pasti, pengajaran yang final itu kan menjadi tidak ada. Nah, kalau demikian, kalau tidak ada yang final, tidak ada yang mengikat, ya bagaimana orang takut akan Allah? Dan mereka akan berkata, ya untuk apa mempercayai sesuatu yang sifatnya tidak pasti? Ya sudah, akhirnya tidak lagi takut akan Allah. Bicara tentang dosa dianggap itu hanya mainan, ya. Bicara tentang dosa diketawain, gitu. Mereka berkata, udah hari gini, zaman begini, masih ngomong tentang dosa. Aduh, ngapain ngomong dosa? Bikin tambah beban berat. Dan memang spirit zaman sekarang juga begitu ya. Saya juga pernah dengar begitu. Anggota jemaat tertentu berkata begini, kalau bisa ibadah hari Minggu, pendeta berkhotbah, ya khotbah yang ringan-ringan aja katanya. Khotbah yang santai saja. Khotbah yang membuat jemaat itu happy saja, enjoy saja. Lalu dia berkata, aduh, kita kan sudah bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat, kadang sampai hari Sabtu.
nanti ibadah hari Minggu lagi, khotbahnya lagi memberatkan. Jadi dianggap khotbah itu memberatkan kalau kita ngomong tentang peringatan, ngomong tentang masalah dosa, dianggap itu memberatkan. Nggak usah lagi lah ngomong dosa gitu ya. Kita tambah berat bebannya, dianggap seperti itu. Jadi jangan lagi ngomongin masalah penderitaan, jangan lagi ngomong masalah pergumulan, jangan lagi ngomong tentang masalah dosa, karena itu dianggap bikin beban tambah berat. Jadi apa artinya? Ya sudah, ngomong yang ringan-ringan, ngomong yang kocak. Ya sudah, kalau begitu berlombalah menjadi stand up comedian kan gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu ya. Maka banyak orang yang hamba Tuhan berusaha untuk menjadi seperti stand up comedy yang mungkin menyenangkan, membuat orang tertawa dan sebagainya. Nah, itu bukan pemahaman teologi kita yang sesungguhnya. Itu pengaruh dari atau spirit dari modernisme atau postmodernisme yang maunya berpusat kepada manusia, maunya mementingkan diri sendiri, mengikuti keinginan daging, mengikuti kemauan sendiri. Jadi tidak ada lagi takut akan Allah. Dan yang ketiga, tidak dapat menghadapi okultisme. Nah, ini juga ya, di postmodernisme ini bicara tentang okultisme ya, dianggap itu sesuatu yang eh, seperti tadi, bukan lagi sesuatu yang real, bukan fakta gitu. Padahal bicara tentang okultisme, bicara tentang roh-roh jahat, bicara tentang pengaruh iblis, itu kan tetap ada sampai dengan sekarang. Teologi historis kritis tidak dapat menerima kenyataan yang sungguh dari dunia supranatural. Menurutnya, iblis dan roh-roh jahat tidak boleh dimengerti secara harafiah. Demikian juga tindakan Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 1 itu ya. Jadi tidak boleh dimengerti secara harafiah. Jadi kalau tidak harafiah apa? Ya lagi-lagi itu hanya mitos menghadapi kenyataan kuasa iblis dan akibat okultisme dalam pelayanan pastoral. Maka seorang yang dibentuk melalui teologi historis kritis tidak sanggup menolong dan melepaskan orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dia bisa mengusir roh-roh jahat, mengusir setan? Orang dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mungkin bisa mengusir setan-setan, mengusir iblis. Ya, dia tidak punya keyakinan yang sungguh bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia juga tidak memiliki sebuah pemahaman yang kuat bahwa sesungguhnya yang namanya roh-roh jahat itu adalah sesuatu yang real begitu ya. Jadi kalau salah memahami ya hasilnya juga tidak akan benar kayak gitu ya. Pertumbuhan iman terhambat ini yang keempat. Sebabkan firman Allah yang tidak lagi mengikat bagi sang pendeta, maka jemaat tidak lagi mendapat pengajaran yang jelas, melainkan beraneka ragam tafsiran Alkitab. Dengan demikian pertumbuhan iman akan sulit. Dan orang-orang yang sudah bertobat tetap saja seperti bayi rohani, walaupun seharusnya sudah dapat membimbing dan mengajar orang lain. Ibrani 6 ayat 12. Demikianlah akhirnya terbentuk jemaat yang terdiri dari pendengar-pendengar khotbah pada hari Minggu, namun yang tidak mengenal pembacaan Alkitab secara pribadi, persekutuan rohani, dan tidak mengenal pekerjaan doa. Jadi orang yang sudah merelatifkan segala sesuatu, ya bagaimana imannya mau bertumbuh? Wong dia sendiri tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas, yang didengar juga adalah khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan hati, menyenangkan telinga, ya bagaimana bisa bertumbuh secara rohani? Ini kan menjadi sulit. Dan yang kelima, motivasi untuk misi pekabaran Injil itu menjadi hilang. Pengaruh dari teolog modern ini ya, itu
motivasi untuk misi pekabaran Injil hilang. Karena teologi historis kritis meyakini bahwa Alkitab hanya salah satu di antara sekian banyak kitab suci. Maka seorang yang dididik dalam teologi historis kritis tidak lagi berani mengajak orang yang bukan Kristen, orang non-Kristen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, usaha misi dan pekabaran Injil keluar makin lama makin pudar. Usaha pekabaran Injil menjangkau orang-orang di luar makin lama makin pudar karena tidak ada lagi semangat misi, karena tidak ada kepastian. Jadi ini bagaimana dia berani mengajak orang, dia sendiri tidak memiliki kepastian. Jadi dalam hubungan dengan misi pekabaran Injil ini juga sangat berbahaya. Gereja-gereja semakin kosong. Nah ini impact-nya ya, ini akibatnya yang kita sudah lihat, yang kita sudah sering dengar, bahkan juga ada orang kirim videonya bagaimana gereja-gereja di Eropa ya tempat berkuasanya teologi historis kritis secara mutlak telah sangat nyata bahwa gereja-gereja pada umumnya semakin kosong pada hari Minggu. Karena orang merasa tidak lagi menerima sesuatu yang berarti, yang menolong melalui pemberitaan gereja. Karena pemberitaan di dalam gereja itu, ya tanda kutip sebenarnya esensinya apa ya, sudah tidak ada lagi. Karena tidak lagi menyampaikan pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Apa pengajaran ortodoks? Artinya pengajaran misalnya seperti yang masih kita terima pengakuan iman rasuli, isinya itu bicara tentang Tritunggal, bicara tentang karya Allah Tritunggal, itu kan tidak lagi menjadi penekanan. Sehingga tidak ada lagi pegangan bagi jemaat yang mendengarkan. Orang merasa loh masuk gereja, apa yang kita dapat? Masuk gereja, apa yang menjadi penekanan? Jadi gereja-gereja tidak lagi menarik bagi orang-orang muda. Tinggal orang-orang tua, lansia, sebentar lagi mereka sudah selesai umurnya, maka orang-orang muda akhirnya sudah kehilangan identitas sebagai orang Kristen, mereka sudah tidak lagi percaya Tuhan, menjadi ateis, menjadi individualis, menjadi orang-orang yang tidak lagi peduli tentang ketuhanan. Itu sangat menyedihkan. Dan diperkirakan pada tahun 2030 jumlah anggota gereja di Eropa akan tinggal 50% dari jumlah sekarang. Ya kalau masih ada 50% ya masih syukur. Tapi bisa saja tidak sampai 50% kalau ya apa namanya tidak ada bentakan, kalau tidak ada gerakan-gerakan misi yang dilakukan. Boleh jadi bahwa hal serupa akan terjadi juga di Indonesia, bila mana studi teologi historis kritis melanda para hamba Tuhan. Jadi kalau pendekatan metode teologi historis kritis melanda hamba Tuhan, ya maka betul ya, para jemaat juga tidak akan mendapatkan esensi kekristenan yang sesungguhnya. Yang ada ya seperti istilah benih yang jatuh di atas batu ya, tumbuh sebentar tapi setelah itu sudah layu karena begitu banyak apa godaan ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran lain yang lebih menarik dibandingkan dengan firman Tuhan. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan metode teologi kontemporer. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembahasan topik selanjutnya. Tuhan memberkati.